Oke, anak-anak, selamat belajar. Salam sehat dan belajar di rumah saja. Karena kita tidak dapat tatap muka di kelas, maka Ibu mengirimkan video ini sebagai sarana menyampaikan bahan ajar kepada kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan serta pembelajaran yang baik. Sebelumnya, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup apa ya? Si kecil bertanya. Oh, good. Benar sekali. Itu adalah sel. Lalu, bagaimana sel itu dapat bertambah banyak ya? Ya, melalui pembelahan sel. Baiklah, kalian akan melanjutkan ke kompetensi dasar, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator pencapaian kompetensi materi ini adalah menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menyebutkan karakteristik atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Lalu sekarang silakan kalian buka buku cetak IPA halaman 3 sampai halaman 6 tentang pembelahan sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan sel jika sel itu rusak, yang ketiga untuk reproduksi sel atau perkembangbiakan manusia. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau dalam bahasa Latin dikatakan omnicellula e cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Itu dia orangnya. Lalu pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Itu yang dikatakan oleh Rudolf Virchow. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi 3 macam. Ada yang disebut amitosis, artinya dia spontan dan biasanya terjadi hanya pada sel yang prokariotik. Kemudian disebut mitosis, lalu yang ketiga adalah dengan cara meiosis. Nah, akan kita bahas satu persatu bagaimana tahapannya, ya. Walaupun di bagan itu ada, ya. Yang mitosis itu pada tubuh sel mengalami fase profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis itu ada 2 macam, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Meiosis 1 itu terdiri dari tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan meiosis kedua ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lalu ini rincian dari proses pembelahan mitosis, ya, bisa disimak di buku juga ada. Ya, tadi sudah ada tahapannya yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Lalu pembelahan yang meiosis. Tadi dalam bagan juga sudah dijelaskan tahapannya ya. Jadi silahkan kalian pelajari lagi. Ini di buku juga ada ya. Dari sel diploid yang tadi dari hasil mitosis ini akan mengalami proses pembelahan sampai akhirnya menghasilkan sel yang haploid. Ya. N di sini. Nah, setelah kalian menyimak, jika kalian masih kurang paham, silahkan dibaca kembali.
bukunya. Ya. Sekarang silakan kalian tuliskan jawaban tugas berikut ini. 1. Tuliskan penjelasan tentang fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. 2. Tuliskan ciri fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. 3. Tuliskan karakteristik atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. 4. Mengapa pada pembentukan sel kelamin melalui proses pembelahan meiosis? Sebelum kalian mengerjakan, B.J. Habibie berpesan, tak ada gunanya ber-IQ tinggi bila Anda pemalas dan tidak disiplin. Maka, jadilah mata air yang jernih yang memberi kehidupan pada sekitarmu. Terima kasih atas giat belajarnya. Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang kita tutup dengan doa. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai.